Baik, eh, di sini saya share screen-nya. Kelas Halaqah Arogi di sini yang paling pertama kita dalam pembuka, dalam ketika apa? Ketika ketika kita berbicara sama orang, lain-lain, ketika kita berbicara di depan atau menyambut orang, itu berbicaranya apa? Kita harus ada pembuka atau ucapan bagaimana kalau dalam bahasa kita bagaimana kabarmu, selamat pagi, selamat malam atau sebagainya. Di sini di dalam bahasa Arab ada yang namanya sapaan. Sebelum kita masuk ke semua yang mau kita lewati, kita di sini harus tahu pembuka dalam setiap pembicaraan di dalam bahasa Arab. Eh, Assalamualaikum. di sini ya, sapa, menyapa. Yang pertama yang paling penting itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Usahakan wabarakatuh. setiap kalian mengetik atau menjawab, bisa kan cuma assalamualaikum, cukup ya. Cuma yang lengkapnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke? wabarakatuh. Jadi ketika kita mengucapkan ke orang atau kalau dalam chat itu assalamualaikum WRWB biasanya ditambah kalau dalam bahasa kita itu. Tapi ketika kita berbicara langsung usahakan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hal yang ini ya, bukan hal yang sulit ya. Karena memang harusnya ucapan sapaan itu diucapkan seperti itu. Hakada assalam. Hakada assalam fi al-lughatil arabiyyah, fi al-lughah al-arabiyyah. Kaifa tujibu? Tujibuhu bi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lalu di situ yang kedua ada ucapan sobahul khair. Sobahul khair. Sobahul khair. Sabahul khair. Sobahul Sabahul khair. khair. Oke. Sobahul khair itu artinya selamat pagi. Apa bahasa Indonesia Sabahul khair. sobah? Sobah Pagi. pagi. Sobahul khair. Sobahul khair. Apa artinya khair? Baik. Selamat. Pagi apa? Baik. Khair itu kebaikan. Pagi Kebaikan. kebaikan. Yang makna yang Khair. terkandung di sini itu bisa bermaknakan doa. Pagi yang baik. Sabahul khair. Sobahul khair, pagimu baik. Atau itu, sebentar ya, ini sambil saya ini. Itu bisa diartikan sebagai doa. Sobahul khair, kita ucapkan kepada orang yang bertemu sama kita ketika pagi hari. Sobahul khair, sobahul khair. Apa? Nanti Upahun. jawabnya itu kita pakai sobah an-nur, sobahun nur. Oke, saya mau tanya di sini. Sebelum kita masuk ke ini pembahasan ini. Sobahul khair. Sobahun. Di dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis kata. Atau di dalam bahasa Arab itu namanya kalimah. Al-kalimah. Al-kalimah fil lughatil arabiyyah ada tiga. Pertama ada fi'il, ada isim, ada harf. Fi'il kata kerja, isim kata benda, kalau harf itu kata bantu, kalau istilah dalam bahasa Arab itu. Sobah ini termasuk isim atau fi'il? Saya tanya. Isim. Isim, Isim. termasuk isim. Oke? Isim. Isim. Sobahun. Kalau kita bilang sobahun, kalau kita bilang sobahun, kok saya misalnya saya tanya misalnya ke salah satu misalnya ke Arif misalnya, sobahun. Paham nggak kalau saya bilang sobahun? Enggak. Ada maksudnya Enggak nggak? Ada yang paham. bisa dipahami nggak? Enggak. Nggak Ada. ada, nggak Cuma ada kan? iya. Nah, maka di situ kalau ada kata yang harus dilengkapi dengan sesuatu setelahnya, itu namanya istilah dalam bahasa Arab namanya mudhof dan mudhof ilaih. Itu nanti kita akan belajar. Maka di sini sobahul khair itu termasuk jumlah, namanya jumlah. Kalau jumlah itu
kalimat dalam Indonesianya kalimat, dalam bahasa Arabnya jumlah. Kalau kata dalam bahasa Arabnya kalimat. Jangan sampai tertukar ya. Di sini jumlah di sini namanya jumlah idhofiyah. Oke, jumlah yang terbentuk dari maaf, itu termasuk jumlah yang lengkap karena diidhofahkan. Namanya idhofah. Sobahul khair itu bisa diartikan sebagai doa dan ucapan selamat pagi untuk seseorang yang kita temui di pagi hari. Oke, kapan sih mulai pagi hari? Dari bisa dari syuruk, dari apa? Dari waktu terbitnya matahari dari pagi ya sampai sebelum zuhur. Nanti karena selamat siangnya ada ungkapan lain. Sobahul khair, selamat pagi. Nanti gimana Ustadz jawabnya? Nanti jawabnya pakai sobahun nur. Jawabnya sobahun nur. Sobahun nur. Apa jawabnya? Artinya apa Ustaz? Sobahun nur. Oke. Sabahun Sobahun nur. Sobahul khair artinya khair itu kebaikan, sobah itu pagi. Nah, di sini untuk menyapa orang yang menyapa selamat pagi. Nanti sobah itu sobah juga pagi artinya nur. Apa artinya nur? Cahaya. Cahaya. Pagi mau bercahaya itu cahaya. apa? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya kinayah atau kita sebut atau kita istilahkan namanya majaz, majazi. Apa artinya majaz itu apa? Ungkapan majaz. Apa kalau Perumpamaan. secara bahasa Indonesia? Perumpamaan atau Perumpamaan. perbandingan. Oke. Di situ namanya majazi. Jadi kita bertujuan sesuatu dengan ini yang lain. Ini ada yang kersek-kersek nanti sebentar ya, agak mengganggu. Di mute aja. Stop. Di mute ya, nanti yang lain. Oke. Sobahul khair, selamat pagi. Nah, nanti kalau ada orang yang mengungkapkan sobahul khair, nanti kita jawabnya dengan sobahun nur. Sobahun nur. Oke, kalau saya tanya. Sobahul khair itu selamat pagi ya? Sobahul khair, selamat pagi ya. Oh, iya. Oke. Kalau saya tanya Selamat semuanya. pagi. Sobahul khair, kaifa tujibun? Sabahun nur. Sobahun nur. Oke. Sobahul khair. Sobahun nur. Sabahun nur. Oke, jangan sampai lupa ya. Kalau ada yang kita tanya, sobahul khair, atau kita ketemu orang ketika misalnya kita insya Allah ketika umroh atau apa, ketika kita ketemu sama orang Arab dan lain-lain, kita sapa mereka dengan sobahul khair. Atau nanti di rumah misalnya kita baru belajar ini, kita bilang ke saudara atau pasangan atau anak-anak kita bilang sobahul khair. Nanti kasih tahu jawabannya bagaimana. Sobahun nur. Oke. Artinya apa itu Sobahun nur? Sobahun nur itu balasan Selamat untuk pagi. sobahul khair. Atau sobahun nur itu secara bahasa diartikan dengan selamat pagi juga. Oh, selamat. Nah, jawaban untuk sobahul khair. Colokan. Iya, julukannya. Di masyarakat Arab yang lain itu ada beberapa sobahnya, setelah sobahnya diganti seperti kalau ini diganti dengan sobahul ful atau banyak ya sobahul ful atau sobahuka jaidah atau lain-lain. Itu yang penting ada sobahnya, setelahnya kebaikan. Cuma yang paling sering kita ketemu ini sobahul khair. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, selamat pagi juga kalau diistilahkan secara bahasa. Oke. Selanjutnya ada naharuka sa'idun. Naharuka Sa'id. ayo naharuka sa'idun. Naharun artinya siang. Oke. Naharun artinya siang. Naharun. Kalau alifnya kalau di situ nanti kalau mau yang ikut musyarakah langsung nyalain aja ya ininya. Saya matikan dulu satu-satu ini. Naharun. Nah, naharun artinya siang. Tapi kalau alifnya dibuang lalu haknya disukunkan jadi nahrun artinya sungai. Artinya sungai.
Kalau naharun artinya siang. Makanya dalam bahasa Arab itu kalian harus perlu hati-hati khususnya ketika membaca Al-Quran. Ketika panjang pendeknya harus diperhatikan. Karena dalam bahasa Arab itu panjang sedikit, kita harusnya panjang dibaca pendek salah, harusnya pendek dibaca panjang pun salah. Maka harus diperhatikan karena panjang pendek pun bisa merubah makna. Oke? Naharuka sa'idun artinya selamat siang. Oke? Naharuka sa'idun. Naharuka sa'idun. Oke? Di situ naharuka itu ada dua kata. Oke? Naharuka ada dua kata. Apa aja katanya? Naharu. Dengan Nah, kaf. harun sama Naharun kaf. sama Naharun. kaf. Domir kaf. Jadi Dengan kaf. kaf itu artinya Domir. domir. Dalam Kamu. bahasa Arab itu Domir. domir. Apa itu domir? Domir itu kata ganti. Kata ganti orang. Oke? Kata ganti. Kata ganti kepemilikan. Toib, di sini coba saya tanya satu misalnya. Ari, ada Ari? Atau siapa di sini? Coba angkat tangan siapa yang mau ini? Saya mau Ustadz. Tafadhol. Siapa tadi? Yafi Ustadz. Yafi. Sebutkan satu kata dalam bahasa Arab. Sabahul khair Ustadz. Enggak, satu kata. Apa kosakata yang kamu tahu dalam bahasa Arab? Satu aja. Oh, ya Ustadz. Dohaka yadhaku. Itu fi'il. Dari isim, coba. Dari isim himarun, dokter. Himarun, Ustadz. oke? Himarun. Apa artinya himarun? Keledai. Oke, keledai. Himarun. Kalau disambung sama kaf depannya, itu jadi kepemilikan. Berarti kalau keledaimu apa bahasa Arabnya? Himaruka. Himaruka. Jadi himaruka artinya keledai milikmu. Kita punya kolamun. Kolamun itu pulpen. Kalau saya bilang pulpen kamu, kita bilang kolamuka. Muka. Paham ya? Kolamuka. Paham. Nah, di sini naharun artinya siang. Jadi naharuka, apa artinya naharuka? Siangmu. Siangmu. Yang milik. Siangmu Siang. artinya. Naharuka. Saya ungkapkan secara bahasa dulu, nanti saya artikan. Naharuka artinya siangmu. Sa'idun artinya apa sa'idun? Bahagia. 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 Oke. Ana sa'idun, saya bahagia. Ana sa'idun, saya bahagia. Ana sa'idun artinya saya bahagia. Naharuka sa'idun artinya apa artinya naharuka sa'idun berarti? Siangmu Siangmu bahagia. Oke, siangmu kalau secara bahasa artinya siangmu bahagia. Oke, siangmu bahagia itu sebagai doa. Atau kita artikan semoga siangmu bahagia. Oke, naharuka sa'idun atau di situ kita artikan sebagai ungkapan selamat siang. Naharuka sa'idun artinya selamat siang. Oke? Naharuka Yes, sir. sa'idun artinya selamat siang. Naharuka sa'idun nanti jawabnya sa'idun mubarak. Apa artinya sa'idun tadi bahagia? Mubarak apa artinya? Berkah. Diberkahi. Diberkahi atau penuh keberkahan. Banyak keberkahan. Oke? Itu tulisannya mubarakun, Ustaz ya? Iya, sa'idun mubarakun. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Oke? Sa'idun Mubarakun itu boleh Ustaz? Iya, maaf, Sa'idun mubarakun. Di ini ya, dibaca. Sa'idun mubarakun. Sa'idun mubarakun. Sa'idun mubarakun artinya bahagia dan penuh keberkahan. Bahagia dan penuh keberkahan. Itu secara bahasa. Tapi secara arti secara arti yang ininya itu sebagai ungkapan kita untuk orang yang menyambut kita dengan yang menyapa kita dengan selamat siang. Naharuka sa'idun mubarakun. Naharuka sa'idun mubarakun.
Dalam bahasa Arab, biasanya kalau kita ketemu di akhir, kalau kita ketemu wakof atau pemberhentian, biasanya disukunkan ya. Sa'idun mubarak. Kalau akhirnya tak marbutoh, gimana cara menyukunkannya? Bunyi H. Bunyinya ha berarti ya. Kalau di akhirnya tak marbutoh, bunyinya ha. Naharuka Kalau sa'idun, Ustaz, kalau mubarakun. yang, Atau sa'idun mubarak. kalau yang Saidnya di wakaf nggak Ustaz? Yang mana? Naharuka Said, yang itu. Naharuka Said, boleh nggak gitu? Itu bisa naharuka sa'id, bisa. Atau kita bilang naharuka sa'idun juga bisa. Boleh, bagus. Mumtaz. Oke. Naharuka sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Alek, kalau saya tanya, naharuka sa'idun, bagaimana jawabnya? Sa'idun Sa'idun mubarak. Kalau saya tanya, sobahul khair. Sobahun Naharuka sa'idun Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Oke. Lalu kita turun ke bawahnya. Ada masaul khair. Apa artinya masa? siang. Sore. Masaun artinya sore. Khair kita tadi sama ya, maknanya sama yang sobahul khair, masaul khair, sobahul khair sama. Masaul khair juga itu diartikan dengan kebaikan. Semoga soremu baik atau semoga soremu bahagia, semoga soremu lebih baik. Khair artinya. Oke, tapi diartikan di situ sebagai masaul khair, selamat sore. Masaul khair, selamat sore. Oke. Masaul khair, selamat sore. Atau artinya, semoga soremu baik. Doa untuk kebaikan, semoga soremu bahagia. Masaul khair. Masaun nur. Jawabnya apa? Masaun nur. Masaul khair. Masaun nur. Sobahul khair. Sobahun nur. Naharuka sa'idun. Sa'idun mubarak. Oke, sa'idun mubarak. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang nanti kalian ungkapkan ke orang yang bertemu atau ketika kamu duduk bersama orang lain atau ketika ketemu di jalan atau dimanapun, nanti kita sapa dengan doa seperti itu ya, sapa dengan doa seperti sobahul khair, masaul khair, dan ungkapan-ungkapan seperti itu. Lalu yang setelahnya itu ada lailun. Apa artinya lailatun? Apa artinya lailatun? Malam. Oke. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti malam Lailatul Qadar. Lailatun Malam Lailatul Qadar. Oke. Lailatun artinya malam. Artinya malam. Di belakangnya ada namanya tak marbutoh. Oke. Tak marbutoh. Nah, istilah dalam bahasa Arab itu ada namanya, diingat ya. Ada namanya muzakkar dan muannas. Apa? Muzakkar Muzakkar dan muannas. Oke. Ada muzakkar itu kalau secara makna itu untuk laki-laki. Muzakkar namanya. Muannas itu diperuntukkan untuk perempuan. Kalau secara lafaz yang akhirannya tak marbutoh, kita harus bilang itu namanya muannas. Yang akhirnya tak marbutoh itu muannas. Okay. Maka kalau yang akhirannya tak marbutoh pertama, maka setelahnya juga kalimat setelahnya harus ada tak marbutohnya. Kalau dia isim ya, Nanti kalau fi'il nanti boleh saya diulang, Tat? gimana? Maaf, boleh diulang tadi yang masalah perempuan atau laki-laki tadi. Sorry, saya kurang paham. Yang Kasih ya, Tat. ada istilah namanya muzakkarun dan muannas. Oke? Kalau muzakkar itu untuk laki-laki, kalau muannas itu untuk perempuan.
perempuan. Identiknya kalau mu'annas itu akhirannya ada tak marbutoh. Oke? Bulat. Maka setiap isim itu kata benda ya tadi saya sebutkan. Setiap isim yang akhirnya ada tak marbutoh, maka isim setelahnya, kalau ada kata benda setelahnya, itu harus ada tak marbutohnya juga. Oke? Kita lihat di sini. Naharuka sa'idun. Ada tak marbutoh nggak akhirannya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dia muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Oke? Kalau di sini lailatuka sa'idah, ada nggak tak marbutohnya? Ada. Ada. Kenapa dia ada tak marbutohnya di sini? Karena dia mu'annas. Karena dia mu'annas, karena sebelumnya lafadznya mu'annas. Oke? Lailatun. Lailatuka di sini ada satu kata atau dua kata? Dua. Ada dua kata. Kalau dilepas jadinya apa? Lailatun dan Lailatun sama Nidatun. kaf. Oke, lailatun sama kaf. Maka di situ lailatunnya mu'annas, maka ngikut setelahnya sa'idahnya jadi mu'annas juga. Oke? Lailatuka sa'idah. Oke? Ada pertanyaan, Uswah? Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, itu kenapa Lailatun itu masuk ke dalam mu'annas sedangkan kayak sobah, nahar sama masa itu muzakkar. Kenapa nahar sama sobah? Masa Ya, di sini kenapa ini ya, cepat apa? makan? Namanya qaidah sabitah. Qaidah sabitah itu apa? Peraturan yang sudah ditetapkan. Oke? Seperti masa, nahar sama sobah itu kan nggak ada ta'mar buta akhirnya. Maka kita hukumi muzakkar di situ. Cara lafadz ya, cara lafadz. Cara lafadznya kita hukumi muzakkar. Oke? Nanti yang setelahnya yang mau nanya nanti kita lihat dulu ya. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah artinya selamat malam. Selamat malam untukmu di situ. Atau lailatuka malammu sa'idah. Sa'idatun artinya bahagia. Lailatuka sa'idah. Semoga malammu bahagia. Lailatuka sa'idah. Nah, nanti saya setelah ini saya jelaskan ya. Sa'idatun ini apa? Jawabannya di situ sa'idatun mubarakatun atau sa'idatun Sa'idatun mubarakatun. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Kalau saya tanya, Sa'idatun mubarakatun. kalau saya tanya, lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Nah, di sini ada perbedaan. Ada perbedaan penggunaannya. Kalau saya di sini, saya kan sering dapat email dari ini. Saya sering dapat email dari dosen saya. Itu biasanya emailnya masuk jam 10 malam ya, 10 malam atau jam 9 malam lah, di bawah jam 10. Itu biasanya dia pakainya kata masaul khair. Oke, masaul khair. Nah, di sini kalau di kita di Indonesia lailatuka itu kita pakai aja untuk ini. Kita pakai untuk ungkapan selamat malam. Oke? Tapi nanti kalau di Arab, kalau misalnya kita lagi belanja atau apa, kalau kita lagi berkunjung lah ke negara Arab, ungkapkan dengan masaul khair. Kalau masih malam. Karena lailatuka sa'idah itu diungkapkan untuk orang yang mau pergi tidur. Seperti dalam bahasa Inggris, tahu ya? Ada yang belajar bahasa Inggris? Ada good night, ada good evening. Kalau kita Ini kayaknya dia harus Yang berisik mute Ustaz. seperti good night Kan sama Ustaz nggak kedengaran? good evening. Ya. Oke? Kalau di dalam bahasa Arab pun seperti itu. Ya, kebanyakan. Tapi pakai aja sama lailatuka sa'idah. Kalau untuk ungkapan selamat malam. Oke? Hur, bebas. Nanti mau pakai masaul khair atau lailatuka sa'idah. Cuma di sini masaul khair tadi saya bilang masaul khair artinya sore, di sini lailatuka sa'idah itu selamat malam. Oke? Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah.
Lailatuka sa'idatun Barokah. Kalau saya sa'idatun tanya, mubarakah. Lailatuka sa'idah, jawabnya gimana? Sa'idatun mubarakah. Barokah. Mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Mubarak. Oke? Lalu di sini selanjutnya ada fi'il. Ungkapan pakai fi'il. Di atas ini semuanya pakai isim. Sobahun kata benda. Oke? Naharun kata benda. Masaun kata benda. Lailatun kata benda. Di bawah ini kita diungkapkan dengan fi'il. Diawali dengan fi'il. Maka dalam menggunakan jumlah dalam bahasa Arab itu kita bisa pakai fi'il, kita juga bisa pakai isim. Namanya jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Nanti kita belajar di depan. Kita ini dulu. Tusbihu dari fi'il asbaha subiha yusbahu. Itu dari ini, dari fi'il ini, dari fi'il majhul. Tusbahu ala khair. Harusnya tusbihu. Maaf, harusnya tusbihu. Bukan tusbahu. Tusbihu ya. Dari fi'il Ini asbaha tusbahu. yusbihu. Asbaha yusbihu. Tusbihu. Kata aslinya di sini saya tulis ya. Nanti kalau yang tahu nanti di ini, kalau yang nggak tahu nanti saya kasih tahu. Bihu. Pakai bi. Yusbihu. Asbaha yusbihu. Asbaha yusbihu itu artinya masuk waktu pagi. Masuk waktu pagi. Asbaha yusbihu. Oke? Kalau misalnya apa bahasa Arabnya? Nanti saya ini aja. Nanti saya ajarkan karena belum ini ya, belum masuk ya. Tusbihu. Tusbihu itu berarti kamu masuk waktu pagi. Oke? Atau ungkapan semoga. Tusbihu ala khairin. Tusbihu ala isim fi'il atau huruf? Huruf Harf. Oke? Tadi saya bilang harf itu untuk apa? Kata bantu. Oke? Harf itu kata bantu. Oke? Ala itu jenis huruf. Namanya huruf apa? Jar. Harf jar. Huruf jar. Tahu nggak alamat ininya, alamat harokatnya apa? Kalau jar itu setelahnya. Oke? Kalau ada huruf jar, setelahnya harus kasroh. Kalau dia nanti ini ada irob yang asli. Setelahnya harus kasroh. Oke, setelahnya kasroh. Kalau saya bilang ala khairun, betul apa salah? Salah. Yang tepat kita bilang ala khairin. Berarti khairinnya itu isim atau fi'il? Majrur. Isim. Berarti namanya isim apa namanya? Isim majrur. Alamatu jarrihi kasroh. Ala khairin. Ala artinya apa? Atas. Di situ di atasnya secara hakiki atau majazi? Majazi. Oke? Bukan asli. Di atas tapi bukan di atas yang asli. Oke? Namanya kalau di atas bukan. Kalau saya bilang alal maktabi, berarti itu hakiki atau majazi? Hakiki. Yang benar-benar emang ada di atas meja, di atas dan di atas meja. Kalau saya bilang ala khairin, berarti khairinnya majazi atau hakiki? Majazi. Namanya istilah majazi. Majazi itu kebalikan dari hakiki. Oke? Tusbihu ala khairin. Oke, kita artikan dulu. Tusbihu artinya apa tadi? Masuk waktu pagi. Atau di situ takdirnya diartikan dalam bahasa Indonesianya, semoga kamu masuk waktu pagi. Semoga kamu masuk waktu pagi ala khairin. Apa ya? Ala khairin. Atas kebaikan. Atau semoga kamu masuk waktu pagi dalam baik-baik saja. Ini agak kerasa karena ini ya. Di mute bentar aja Ustaz. Oke. Tusbihu ala khairin.
kamu masuk waktu pagi, semoga kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Entah itu dalam kesehatan atau ketika kita lagi cemas atau lain-lain, itu sebagai doa yang baik ya. Tusbihu ala khair. Kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Kira-kira kalau kita ungkapkan seperti itu diungkapkannya ketika pagi atau ketika malam? Ketika malam. Pagi. Malam. Ketika malam. Oke, ketika malam. Maka Lailatuka sa'idah sama tusbihu ala khairin itu artinya selamat malam. Oke? Atau selamat malam atau ketika kita berpisah sama orang di jalan atau ketika kita ungkapkan orang yang mau pergi tidur atau ketika kita bertemu. Cuma kalau bertemu kita yang pas pakai Lailatuka sa'idah aja atau masaul khair juga nggak apa-apa. Tapi kalau ketika kita berpisah, ketika kita orang ada mau tidur, kita bilang tusbihu ala khairin atau pakai ya di depannya. Ya itu wahai artinya. Misalnya Sama dengan good wahai night. suamiku atau wahai anakku atau wahai suamiku misal atau wahai istriku. Tusbihu ala khairin ya zauji. Oke, kita bilang kayak gitu. Atau tusbihu ala khairin ya waladi, anakku. Oke? Atau Sama dengan kepada good night. murid misalnya. Tusbihu ala khairin ya tulabi atau ya tolibi. Di sini saya belum ganti ya ininya karena ada domir yang harus diganti, harusnya tusbihuna. Nanti kita belajar. Saya nggak mau ini dulu, saya jelaskan. Tusbihu ala khairin artinya semoga kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik, baik secara batin, secara lahir, secara batin. Itu sebagai doa. Atau diartikan dengan takdir dan yang arti yang sesungguhnya itu tusbihu ala khairin itu kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Oke? Atau selamat malam. Tusbihu ala khairin, selamat malam. Oke? Sama Oke. juga dengan good night, Ustaz. Selamat dengan Sama good juga night. dengan good Ya, night. hampir sama dengan good night. Oke? Tusbihu ala khairin itu semoga kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Kalau Lailatuka sa'idah itu juga bisa dikatakan good night juga, Ustaz. Ya, sama. Nah, Kalau masaul khair Ustaz. Masaul khair selamat malam, artinya selamat sore atau selamat malam, tapi lagi kegiatan. Kalau lagi kegiatan, masaul khair selamat malam. Ya, selamat malam atau selamat pagi dalam kegiatan. Kalau kita di Arab nih, di Mekah misalnya lagi umrah, insya Allah semuanya, kita bilang kepada orang di situ masaul khair, nggak masalah. Oke? Tapi kalau di Indonesia kita pakainya Lailatuka sa'idah aja, Lailatuka sa'idah atau tusbihu ala khair. Oke? Nah, di situ jawabnya tobat lailatuka. Di situ ada karena dia mana? Toba ya tibu. Toba ya tibu. Taib. Toba ya tibu. Apa artinya toba ya tibu? Baik. Oke. Di situ toba ya tibu. To sama ba. Oke. Itu fiil isimnya sering kalian dengar. Toba ya tibu. Oke, toba ya tibu artinya toyib. Apa artinya toyib? Baik. Oke. Itu turunannya toyibun. Jadi dalam bahasa Arab itu yang penting kalian harus tahu itu akarnya. Oke? Akar dari setiap perkataan. Nanti dari akar itu turun namanya istiqaq. Misalnya toba nih, dari toba ya tibu. Salah satu ada toyib. Okay? Toyib turunan dari toba ya tibu di situ. Tobat lailatuka artinya toyib itu baik, lailatuka juga lailatuka artinya malam. Semoga malammu baik juga. Artinya. Oke. Tusbihu ala khairin itu harus diganti ya harokatnya, bukan tusbahu jadi tusbihu. Tusbihu ala khairin artinya semoga kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Tobat lailatuka artinya semoga malammu baik juga. Atau kita secara ini artinya selamat malam juga. Oke, tobat lailatuka. Tusbihu ala khairin. Tobat lailatuka. itu Kalau jawabannya harokatnya itu harokatnya kasroh, Ustaz ya? Kasroh ya. Mbaknya ya? Oh iya, harusnya kasroh. Nanti saya ini ya. Tusbihu ala khairin. Itu harokatnya Ustaz, kasroh. kalau izin
izin bertanya Ustaz. Kalau misalkan jawabannya Taib Lailatul Khair gimana? Taib Lailatul Khair. Kurang pas saja. Kurang pas. Pakainya tobat aja ya. Tobat Lailatuka. Tobat Lailatuka. Tobat Lailatuka. Syukran Ustaz. Oke, syukran. Baik malam. Tusbihu ala khairin tobat Lailatuka. Ahlan selanjutnya. Oke, kita sebelum masuk ke yang bawah, kita murojaah dulu yang di atas. Kalau saya tanya sobahul khair, gimana jawabnya? Sobahul Nur. Kalau saya tanya masaul khair, Masaul nur. lailatuka sa'idah, Sa'idatun mubarak. naharuka sa'idun, Sa'idun mubarak. sa'idun mubarak. Oke. Kalau saya tanya tusbihu ala khairin, tobat Lailatul Oke, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Itu artinya panjang, sangat panjang. Itu kebiasaan Arab yang sering diungkapkan oleh orang Arab. Ahlan wa sahlan itu kalau diartikan, oke, Selamat datang. artinya halalta ahlan wa nazalta sahlan. Jadi ahlan wa sahlan itu seperti kita mengungkapkan misalnya ada makanan di depan kita misalnya. Di sini makanan. Ahlan wa sahlan. Kita bisa menawarkan dengan kalimat itu. Oke? Atau ahlan wa sahlan itu kepada orang yang mau datang. Ahlan wa sahlan. Selamat datang artinya. Selamat datang. Atau ahlan itu halal ta ahlan, kamu udah saya anggap sebagai saudara. Nazal ta sahlan. Saya mudahkan kamu untuk datang ke sini. Itu arti yang ini ya, arti yang secara ini ya, secara bahasa. Cuma ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Biasanya kalau kita mau di rumah, kita tulis di rumah bisa. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan wa sahlan fi baiti misalnya. Ahlan wa sahlan fi baiti ustaz. Ahlan wa sahlan fi madrasati. Ahlan wa sahlan fi makani. Oke. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oke. Ahlan wa sahlan. Nanti jawabnya ahlan bika. Ahlan bika. Ahlan bika. Biasanya ada tambahannya juga ahlan bika syukran. Ahlan bika syukran. Nah, biasanya ada tambahannya juga. Bika syukran. Oke. Ahlan bik bisa Ustaz? Ahlan bik juga bisa. Ahlan bik. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan bik. Yang masyhur yang mana Ustaz? Yang masyhur biasanya ahlan bik. Itu bisa kita bilang ahlan bika juga bisa, ahlan bik juga bisa. Disukun. Oke, diwakafkan, disukunkan. Ahlan wa sahlan, ahlan bika atau ahlan bik. Oke, tapi kalau misalnya yang ini nanti dominan diganti, tergantung keadaan. Oke. Ahlan wa sahlan, ahlan bika. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika artinya apa? Ahlan wa sahlan. Ahlan bika artinya selamat datang juga. Atau terima kasih atas sambutannya. Ahlan bika. Oke. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ahlan bik. Oke. Di sini yang paling masyhur yang perlu kalian tahu, kaifa haluka. Setelah kita sobahul khair jamaah, naharuka sa'id atau masaul khair ya jamaah, masaul khair ya waladi, masaul khair ya dhaifi, ya usrati. Nanti jawabnya kaifa haluka. Kaifa haluka itu ungkapan untuk menanyakan keadaan. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Oke. Kaifa haluka. Kaifa haluka. Bagaimana kabar? Kaifa haluka. Oke. Kaifa itu artinya bagaimana? Hanya keadaan. Baik. Bisa nggak nanyakan keadaan, halukanya diganti? Bisa. Haluki.
Enggak, halunnya diganti, dihilangkan halunnya. Kaifa. Kaifa itu ditujukan untuk menanyakan suatu keadaan. Oke? Oh. Kita bilang misalnya, apa bahasa Arabnya baik saya bilang lagi. Bagaimana bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya sekolah? Madrasah. Oke. Kalau sekolahmu apa bahasa Arabnya? Madrasatuka. Oke. Kalau saya tanya, kaifa madrasatuka? Berarti artinya apa itu secara bahasa? Bagaimana sekolah kamu? Bagaimana keadaan sekolah kamu? Sekolahmu. Nah, itu bisa dipakai. Kaifa madrasatuka atau kaifa baituka atau kaifa ibnika atau kaifa ibnuka. Bagaimana keadaan ini? Bagaimana keadaan anakmu? Atau ditambah halun depannya. Kaifa halun madrasatika. Bagaimana keadaan anakmu? Kaifa haluka ibnu. Kaifa halu ibnika. Kaifa halu ibnika atau kaifa halu madrasatika. Kaifa halu ibnika. Atau kaifa halu baitika. Seperti itu. Baitika. Jadi kaifa ini ditunjukkan untuk menanyakan apa tadi? Keadaan. Kaifa menunjukkan menanyakan suatu keadaan. Kaifa. Menanyakan suatu keadaan. Kaifa haluka artinya bagaimana keadaan. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan? Kalau misalnya yang ditanya yang nanya ke kita kaifa haluka, misal kita keadaan nauzubillah, misal kita keadaan lagi nggak ada uang atau misalnya lagi sakit misalnya. Berarti dia ditunjukkan kepada itu misalnya. Kaifa haluka, berarti dia nanyakan keadaan misalnya tentang kakimu yang terkilir kemarin misalnya. Itu bisa saya izin tanya. Nanya itu. Pertanyaan silakan. Saya izin tanya. Ya, saya mau nanya, kalau di Indonesia kan ada misalnya selamat pagi Pak, Bu, itu untuk yang lebih tua, Om yang lebih tua atau abang yang kira-kira setara gitu. Di apa enggak seperti itu? Gimana? Kaifa haluka. Kalau di Indonesia kan ada kata bahasa selamat pagi Pak untuk yang lebih tua ya. Untuk kita bicara lebih tua, untuk bicara yang lebih muda pasti ada perbedaannya ya. Kalau di Arab ada nggak? Iya. Jadi kita tunjukkan aja kaifa haluka ya, bisa pakai ya. Pakai ya itu munada harfu nida namanya. Untuk wahai artinya wahai. Kaifa haluka ya habibi misalnya. Atau itu kurang sopan juga. Ya, kaifa halukum atau diganti domir. Kaifa halukum. Pakai kum. Untuk yang lebih tua misalnya. Itu yang paling masyhur di kita itu pakai diganti domirnya. Kaifa halukum. Jadi kaifa halukum artinya. Atau misalnya ya ibni. Ya ibni ya. Kaifa halukum ya ibni. Ya bunai misalnya. Ya bunai. Kaifa haluka ya bunai. Kaifa halukum ya Ustaz. Ya Ustaz. Kaifa haluka ya Ustaz. Kaifa haluka ya Ustaz. Kaifa halukum ya tulab. Kaifa halukum ya tulab. Nah, Ustaz. Halukum ya tulab. Ya bunai ya Ustaz, kaifa halukum ya. Kaifa halukum ya Ustaz. Seperti itu ya. Jadi Sobahul khair. Sebentar ya. Kaifa halukum bisa buat satu orang? Buat satu orang harusnya ditunjukkan kepada banyak orang. Cuma biasanya di kita itu untuk yang lebih tua pakai domir kum. Cuma kalau saya temukan di sini setelah saya ini kultur yang di sini yang saya temukan itu nggak dipakai, tetap aja pakai kaifa haluka untuk anta, untuk domir anta. Oke, sebentar ya. Ini lagi azan. Sebentar. 1 menit. Bergerak? Berarti itu bulu-bulu itu. Enggak, mana siapa nih? Siapa nih? Ya, semoga kamu masuk
masuk waktu pagimu, masuk waktu pagi dalam keadaan. Taib, kita lanjutkan. Di situ berarti ketika Assalamualaikum, kaifa haluka, atau maaf, Assalamualaikum, sobahul khair, nanti jawabnya sobahun nur, kita tanya kaifa haluka, atau ahlan wa sahlan dulu. Sobahul khair, ahlan wa sahlan, wa kaifa haluka. Ahlan bik, nanti dijawab sama dia kaifa haluka. Oke. Ana bi khair walhamdulillah. Ana bi khair walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Jadi kalau pertanyaan kaifa haluka nanti tadi jawabnya belum selesai ya. Kalau ada pertanyaan kaifa haluka, jawabnya ana bi khairin boleh, atau alhamdulillah juga boleh, atau alhamdulillah ana bi khairin juga boleh. Bebas. Kalau alhamdulillah inni bil khair bisa, Ustaz. Alhamdulillah inni bi khairin bisa. Minum lagi minum. Oke. Kalau masih haus. Yang penting kita bilang alhamdulillah ana khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khairin. Oke. Iya. Naharuka Sa'id, Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Bahagia yang dipenuhi dengan berkah. Masa'ul khair, selamat sore. Masa'un nur. Ustadznya mana ya? Taib. Afwan Ustadz. Ada pertanyaan? Ustadz. Silakan. Izin saya Ustadz. Afwan sebelumnya Ustadz, sebelumnya maaf banget saya ini minta maaf sebelumnya buat yang lain juga rekan-rekan. Tolong apa bisa lebih di mute dulu gitu, kalau gitu ada yang mau bertanya, mau bicara, tolong hand raise dulu. Masalahnya saya ini benar-benar nggak paham Ustadz, dari tadi ini mencoba mencerna karena terlalu crowded gitu Ustadz. Iya ya, yang lain minta di ini ya, minta di mute. Nanti kalau ada pertanyaan langsung katakan, nanti langsung saya jawab. Oke. Iya gitu aja Terima Ustadz. kasih. Jadi saya terlalu bingung gini dari tadi Ustadz. Afwan, makasih apa-apa. semuanya, syukran. Oke. Jadi kita ini ya, kita di sini perlu dicerna karena yang dari dasar juga di sini mungkin ada yang sudah belajar bahasa Arab dan udah tahu, nggak apa-apa ini aja sambil ngikut karena saya mulainya dari dasar ya. Pasti ada sesuatu hal yang bakal kalian temukan. Oke. Tanya Ustaz. Kita lanjut dulu. Ya, betul. Apa semua kata dalam bahasa Arab itu bebas kita mau diharokati atau disukunkan, seperti kaifa halu atau kaifa haluka atau ana bi khairin atau ana bi khair, kata apa semua bebas gitu Ustaz? Setiap kata di harokat ya, ini pertanyaan harokat ya? Iya. Harokatnya ada ininya, ada nizomnya, ada peraturannya. Kapan dia harus khairun, kapan harus khairin, kapan harus khairun. Nanti kita belajar. Oke. Jadi harokat itu ada peraturannya. Nanti kapan dia harus fathah, kapan dia harus kasroh, kapan dia harus dhammah. Ya, antara sukun dengan harokat Ustaz yang ditanyakan. Antara sukun dan harokat. Itu kalau di akhir itu boleh disukunkan, boleh enggak? Bebas. Oke. Cuma kebanyakan orang Arab itu akhirnya disukunkan. Itu ya. Oh iya. Dalam baca Al-Quran pun ketika wakaf kita sukunkan, betul? Oh iya. Oke. Di situ. Iya. Nah. Kaifa haluka, nanti jawabnya kaifa haluka itu untuk menanyakan bagaimana keadaan kencing dulu. Nanti jawabnya jangan ngompol terus ya. Udah gede nah ya. Sudah mau. Nanti jawabnya tolong di mute. Nanti jawabnya ana bi khairin walhamdulillah, atau alhamdulillah ana bi khairin, bisa kayak gitu ya. lebih Oke, pertanyaan silakan. Di mute dong. Di mute. Pertanyaan. Ada pertanyaan? Saya menanya. Betul. Sorry. Nawawi namanya. Oke, ya betul. Oh, Nawawi ya. Itu yang Laila suka. Bisa nggak kalau dibikin laki-laki aja? Muzakkar Lailuka Sa'idun gitu. Lailuka enggak, harus Lailatun karena aslinya Lailatun. Oke. Karena di situ ada dihilangkan taknya, cuma
Cuma ada kaidah lain yang karena dihilangkan taknya. Cuma aslinya lailatun. Lailatun. Oke. Jadi maksud saya begini, malam itu kan bisa lailun juga ya, bisa ya? Lailun bisa ya. Iya. Nah, kenapa pada saat kita menggunakan ini bahasa yang sekarang nih dia harus muannas itu kenapa ya? Nanti coba saya jawab ini ya. Besok nanti saya cari jawabannya. Cuma aslinya memang lailatun. Taknya itu dihilangkan karena ada sebab. Karena sebab nahu. Nanti coba saya bantu jawab besok ya. Baik. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Syukuran. Pertanyaannya bagus. Oke. Ya. Saya Fadol. itu lailatuka atau lailatu kita. Kan lailatu itu kan muannas. Oke. Jadi di situ kaknya itu bukan ke muannas lailatun. Tapi kaknya itu kepada orang yang kita ajak bicara. Objeknya. Oke. Jadi kaknya itu untuk kamu laki-laki. Kalau ki berarti kita ungkapkan ke siapa? Ke perempuan. Okay. Kalau lailatuki kita ungkapkan ke perempuan. Kalau lailatuka kita ungkapkan ke laki-laki. Lailatuka sa'idatun mubarakah. Oke, kita bareng-bareng sini. Berarti nanti urutannya kalian salam ketika ketemu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawabnya waalaikumsalam, dijawab sama orang itu. Kita ungkapkan dulu keadaannya. Sobahul khair. Atau kita diawali dengan ahlan wa sahlan juga enggak masalah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sobahul khair. Tapi yang lebih pas itu kita ucapkan selamat keadaan dulu. Assalamualaikum, sobahul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kita ketemu orang di pagi hari. Sobahul khair. Jawabnya sobahun nur. Ahlan. Oke. Ahlan wa sahlan. Kita tanya ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Oke. Nanti kita tanya keadaannya. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ana bi khairin. Bi khairin artinya saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah, atas puji Allah. Alhamdulillah, saya bi khairin. Atau di sini ana bi khairin. Oke, alhamdulillah. Oke. Di sini kita ada 5 menit, ada sekitar 7 menit terakhir. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Jadi itu ya ungkapan-ungkapan. Nanti tolong dibaca ulang. Itu minta rekomendasi aja untuk nambah-nambah wawasan. Kalau ada buku yang rekomendasi Ustadz belajar bahasa Arab, boleh di-sharing di sini. Oke, nanti saya share ya di grup ya. Jadi kita juga belajar juga di luar sebelum ada temuan di sini juga. Oke. Makasih ya, Tad. Ya, syukur. Nanti saya share. Jadi kalau untuk belajar mubtadi untuk pemula itu kalian pakai Arabiyah Baina Yadayk, tapi harus cari masternya. Iya, minum aja. Kalau saya dulu, karena saya kuliah di sini dulu saya ambil program pemusatan bahasa, itu diajarnya sama orang Arab langsung, pakai kitabnya, kitab namanya Kitab Arabiyah Baina Yadayk. Nanti sedikit-sedikit saya ambil beberapa sampel dari sana untuk diajarkan. Cuma yang tadi yang kita belajar ini itu ringkasan dari Arabiyah Baina Yadayk. Beberapa ada yang sama dengan Arabiyah Baina Yadayk. Jadi sama, sebetulnya jalannya sama, cuma ini lebih diringkas. Karena Arabiyah Baina Yadayk itu banyak ini. Oke. Kuliah di mana, Ustaz? Saya di Uni Emirat Arab. Tahu Uni Emirat Arab ya? Saya di mana ya, Ustaz? Saya Uni Emirat Arab, saya di Sharjah nama daerahnya. Nama daerahnya Sharjah. Kalau kalian nggak tahu itu Abu Dhabi, biasanya Abu Dhabi atau Dubai yang Abu Dhabi. Yang negara kota terkenal. Jadi sekarang di situ. Saya di sini. Afwan Ustadz, izin berbicara Ustadz. Tafadhol, Mega. Ustadz, tolong mungkin buat pertemuan besok Ustadz, apa bisa dibikin peraturan gitu Ustadz? Oke, nanti saya peraturannya saya share di ini ya, saya share di grup. Mohon ya, nanti yang lain besok, karena di sini perlu ini ya, nanti kalian tolong dimatikan mic-nya. Nanti kalau ada yang mau bertanya aja baru ditanyakan. Oke, sambil aja. Pokoknya kalau setiap apa yang saya bicara ini saya jelaskan, kalian nggak paham, langsung angkat tangan. Nanti kalau ada salah satu yang udah mewakilkan, nanti kalau ada salah satu yang mewakilkan jawabannya ketemu, udah
Tapi kalau kalian belum paham, nanti langsung tanyakan. Angkat tangan, nanti langsung saya jawab. Kori, ada pertanyaan? Usul satu juga din Ustadz Afwan. Mungkin ada ditunjuk satu kali ya sebagai co-host gitu ya, jadi biasa. Jadi nggak kalah kabut gitu kalau tiba-tiba muncul ada suara gitu ya, jadi bantuin buat nge-mute yang lain gitu ya, tiba-tiba kayak gitu Jadi mungkin leadernya ya. nggak repot. Nanti saya ini ya. Saya juga nulis Pak Ustadz di mana di komen itu kurang lebih sama dengan Bu Mega dan Ibu yang barusan bicara. Oke. Kasih ya Bu, satu suara. Okay. Kadang beberapa teman-teman kita maaf ya, karena jarang pakai Zoom, kadang nggak tahu cara matikannya nih. Cuma dari saya bisa, dari operator dari saya. Nanti langsung saya mute. Oke. Oke, di situ ada silakan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran dulu. Kalau ada yang tidak paham bisa konsultasi langsung ke WA sampai langsung WA saya 24 jam insya Allah di sini 24 jam standby untuk menerima. Sumbernya yang mana Ustaz? Semuanya. Sumbernya yang mana? Tanyakan. Apa? Sumbernya yang mana Ustaz? WA-nya yang saya kirim tadi, kirim link. Sumbernya yang mana? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Betul. Kan dalam bahasa Arab ini ada banyak banget kan Ustaz kosakatanya. Untuk pemula itu kira-kira ada nggak Ustaz batasan misalnya 1000 kosakata gitu Ustaz, atau ada saran gitu Ustaz untuk memperbanyak kosakata itu Ustaz? Untuk memperbanyak kosakata kalian beli kamus atau banyak di online juga, bukan untuk beli kamus secara fisik ya. Di online tuh banyak kamus bahasa Arab. Jadi ketika kamu pengen berbicara sesuatu, nanti langsung ini kan. Jadi kaidah yang perlu kayak tadi 1000 kosakata, sebetulnya yang kalian perlukan itu hanya kosakata sehari-hari yang perlu kalian ungkapkan itu apa. Oke. Saya juga beberapa nih. Saya kan di sini bahasa Arab sehari-hari saya tahu. Cuma kayak bahasa Arab yang bukan di lingkungan saya, mungkin ada beberapa kosakata yang saya nggak tahu, yang bukan di lingkungan saya. Misalnya di lingkungan misalnya di dapur misalnya, atau di militer lain-lain, saya nggak tahu bahasa Arab beberapa kosakatanya. Tapi kalau yang sehari-hari nih, saya kayak misalnya mencuci atau jalan, lari, atau makan, minum, saya tahu kosakata sehari-hari karena yang diucapkan sama saya itu yang saya lakukan sehari-hari. Jadi kosakatanya, atau nanti saya bantu dengan beberapa kosakata yang saya ringkas, nanti saya kirimkan di grup. Oke. Nanya Ustaz. Tafadhol. Nanya Ustaz. Tafadhol Nur Hadi. Itu kira-kira kita ada kelas prakteknya langsung tidak Ustaz? Kayak percakapan yang sederhana begitu. Ada. Nanti di bawah. Soalnya kan kalau kita hafal kosakata bahasa Arab saja, itu kan ujung-ujungnya nanti kita akan susun kalimatnya ala Indonesia begitu Ustaz. Kalau teori saja ya sulit, harus ada banyak aplikasinya ya, betul. Iya betul Ustaz. Kalau enggak, kalian aktifkan di grup. Sekarang di grup ada kan grup itu. Nah Ustaz, ngomong di situ, atau saya nanti yang awali ngomong, nanti kalian jawab, bantu jawab di grup. Okay? Begitu Ustaz, lebih bagus. Iya. Jadi kita bisa lebih praktek begitu, baik lewat pesan suara atau tulisan begitu Ustaz. Oke. Jadi nanti di grup kirim kirim berbahasa tertulis bisa, atau pakai suara. Suara lebih bagus. Jadi saya bantu ini. Saya ini bantu koreksi, dan saya bantu kita saling jawab. Oke. Ada lagi? Silakan, coba yang mau tanya silakan. Saya tunggu. Ustaz, Afwan Ustaz. Untuk besok malam gimana Ustaz? Gimana? Untuk besok malam. Untuk besok malam kita mulai lagi jam 5. Nanti saya kirim linknya. Jam 5, jam 8. Saya jam 5. Jam 8 malam kita mulainya. Oke, 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau yang nggak bisa di Zoom, ada videonya. Nanti ada record ini, nanti saya